akhir penantian dari para ojol akhirnya ya, para ojol sangat berbahagia di tahun ke-10 ya, yang mana dimulai dari awal 2015, yang ada 10 tahun atau lebih di dunia perojolan akhirnya menerima namanya tunjangan hari raya atau bantuan hari raya. Apa itu namanya THR ataupun BHR? Itu ada beberapa ojol yang menerima dalam bentuk tunai, dan juga ada ojol yang luar warna hijau ini menerima dalam bentuk sembako. Yuk, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan coba lagi membahas besaran THR atau BHR dari para ojol, yang mana ojol akan mendapatkan bantuan ini ataupun tunjangan ini sama halnya seperti pegawai ataupun karyawan yang setiap bulannya menerima gaji sesuai tanggal yang ditentukan. Beda dengan ojol, lu keluar rumah baru digaji, lu nggak keluar rumah lu nggak ada gaji. Seperti itulah kira-kira my bro ya. Di sini kita akan bahas besaran kira-kira berapa untuk para ojol ini. Apakah tarifnya sama semuanya, baik ojol lama atau ojol baru, ataukah kriteria apa yang harus dipenuhi oleh para ojol untuk bisa memenuhi syarat menerima THR atau BHR di -7 sebelum hari raya atau mendekati ya, atau mungkin sekitar tanggal 20-an lah. Para ojol auto bahagia. Hore THR. Hore BHR. Tunjangan hari raya dan bantuan hari raya. Nah, di sini sudah banyak berita yang mengenai tentang ojol kena dapat yang namanya THR dan BHR. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa babi bu ya, kita lihat ya dari hariansurya.co.id. THR 2025. Syarat dapat THR ojol 2025 itu dari Gojek, Grab, dan Maxim. Catat tanggal cair dan besaran diterima. Nih, ada amplop warna oranye dari aplikator dan ojol melihatkan bukti. Wah, kita dapat THR nih, hore. Yuk kita bacakan ya, surya.co.id. Jelang lebaran 2025, sopir ojol dipastikan mendapatkan THR alias tunjangan hari raya. Hal ini sesuai surat edaran alias SE tentang THR keagamaan tahun 2025 bagi pekerja BUMN, BUMD, perusahaan swasta, hingga pekerja lepas dan para ojol. Aturan tersebut tertuang dalam SE nomor M/2 HK.04.00/3/2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja. Ini termasuk para ojol. Nah, jadwal THR ojol cair. Cara pemberian THR ojol dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Dia menjelaskan para driver ojol mendapatkan bonus tentu memiliki kriteria. Nah nih, nggak sembarangan ya ojol dapat THR ya. Di antaranya yang sangat tidak aktif, seperempat tidak aktif, dan seterusnya. Nah, dan tentu data itulah yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan aplikasi. Kita tentu harus fair. Nggak mungkin kemudian besaran bonus harus disamakan kepada semua paparnya. Besaran THR ojol 2025. Berapakah besarannya? Yuk kita simak. Berdasarkan SE nomor M/HK.04.00/3/2025, BHR bantuan hari raya diberikan kepada supir dan kurir online alias ojol dan kurol yang terdaftar secara resmi. Pemberian BHR diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Nih, taruh nih. Ada yang ngasih uang tunai, ada enggak nih? Ya, kita lanjut ya. Perhitungan besar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Berarti ini akan dihitung dari
berapa para ojol-ojolnya pendapatan tahunannya. Nanti dikali 20%. Katanya begitu. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan kinerjanya baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara profesional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori tersebut disebutkan sebelumnya, tetap diberikan BHR sesuai dengan kemampuan perusahaan aplikasi. Nah ini ya, ini kabar bahagianya buat ojol. Berikut syarat mitra pengemudi ojol Grab. Nah kita akan bahas si Grab dulu ya. Nah, yang akan membahas THR dalam bentuk bonus hari raya atau BHR. BHR itu ternyata bonus hari raya. Jadi ojol itu namanya BHR. Kalau orang kerja namanya THR. Syarat untuk BHR alias bonus hari raya. Pertama, ya, mitra aktif. Pengemudi ojol harus terdaftar dan aktif menerima dan menyelesaikan order dalam periode tertentu. Tingkat penyelesaian order, mitra ojol memiliki tingkat pemenuhan order yang konsisten. 2. Kepatuhan terhadap aturan Grab. Mitra tidak memiliki pelanggaran serius terhadap kebijakan platform seperti fraud atau pelanggaran kode etik. 3. Rating dan umpan balik pelanggan mitra yang memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang baik dan menjaga kualitas layanan. 4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Tirza, ini orang Grab ya, memastikan Grab memberikan bonus kinerja kepada mitra pengemudi yang aktif dan kinerja baik. Kalau nggak baik, dikasih ya. Jika BHR harus diberikan kepada semua mitra pengemudi terdaftar, Grab menyatakan tidak mampu memenuhinya. Ya, kalau semua ojol Grab dipukul rata, ya mungkin Grab bisa bangkrut kali ya. Ntar Grabnya tutup ya. Nanti besoknya habis lebaran bisa-bisa ongkosnya gratis lagi nih. Semua ongkos ojol lari ke aplikasi semua. Potongannya bisa jadi 90%. Kalau ini benar. Tapi kalau enggak ya tergantung kriteria lah ya. Lu rajin, BHR lu gede. Lu malas-malasan, kecil. Lu anyep, kecil. Lu cuma dapat sehari 1 tarikan 2 tarikan, walaupun jam kerja lu banyak, dapatnya kecil. Tapi lu rajin, lu gacor, lu pakai nitik, fake GPS, dapat 20 trip, 30 trip sehari, BHR lu gede. Nah gitulah asumsi dan perkiraan pendapatan ojol yang nantinya kena dapat namanya BHR. Kita lanjut. Namun Grab akan berusaha untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan, tegas dia. Tirza menambahkan, ini orang Grab ya, namanya Tirza. Pihaknya kini masih dalam tahap finalisasi perhitungan besaran BHR dengan mengacu pada rata-rata pendapatan bersih bulanan serta 12 bulan terakhir bagi mitra aktif yang kinerja baik. Nah, itu Grab. Nah, ini lagi Gojek. Nah, Gojek ya, ini presidennya yaitu Catherine Hindra Sucahyo mengatakan BHR akan diberikan melalui program Tali Asih Hari Raya TAHR, Tali Asih Hari Raya namanya. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat agar para mitra driver menjalankan bulan suci Ramadan dan menjalankan hari raya dan merayakan hari raya dengan penuh bermakna. Nah, itu untuk ojol Gojek ya. Nah, jadi kita dalam bentuk TAHR, Tali Asih Hari Raya. Itu untuk Gojek. Nah, berbeda dengan 2 hijau ini, yaitu si kuning, Maxim, justru memberikan BHR berupa bahan pokok. Nah, kalau si hijau, Gojek sama Grab memberikan dalam bentuk uang tunai, tapi si kuning memberikan dengan sembako. Ya, mungkin beras. Ya, mungkin ojolnya joget-joget dulu kayak Satpor dapat beras. Nggak bercanda. Ini gara-gara nonton Satpor nih, beras habis lipe solusinya. Yuk kita lanjut. Berbeda dengan Gojek dan Grab, BHR Maxim berupa bantuan pokok untuk mitra ojol dan masyarakat. Pengurangan potongan aplikasi bagi ojol yang menyelesaikan orderan hingga santunan kecelakaan maupun musibah yang menimpa mitra pengemudi alias ojol. Ia juga mengatakan pemberian THR ojol tidak sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menaker tahun 2021 dan Permen Hub nomor 12 tahun 2019 dan nomor
118 tahun 2018. Kata Maxim sangatlah tidak tepat apabila tuntutan pemerintahan dilaksanakan dan diformulasikan dalam bentuk waktu yang sangat singkat, kata PR spesialis Maxim Yuan Ifdalkoir. Pemerintah perlu menyikapi secara menyeluruh karena Maxim Indonesia tidak akan mampu secara finansial untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi berdasarkan regulasi dan kondisi ekonomi yang ada saat ini, ujarnya. Nah, my bro, ya ini kesempatan bagus dan ini kabar baik buat kalian para ojol. Bagaimana? Ya, udah ada gambarannya ya. Untuk 2 hijau, untuk di Grab namanya BHR, bonus hari raya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk di Gojek namanya TAHR, tali asih hari raya, yang mana sesuai dengan kinerja juga. Sedangkan untuk Maxim itu pemberiannya bukan uang tunai tapi dalam bentuk sembako. Mungkin para ojol-ojol di kota tersebut, khususnya untuk Maxim, mungkin datang ke kantor Maxim dengan melihatkan notif yang ada di akun masing-masing ditukarkan dengan sembako bonus hari rayanya ataupun THR-nya. Mungkin begitu gambarannya kira-kira. Nah, bagaimana menurut kalian, my bro? Ya, dengan demonya kemarin itu yang siapa tuh, Bu Lili ya, Bu Lili dan kawan-kawannya Kemenaker minta ojol minta THR, akhirnya dikabulkan. Bahkan Wamen Pak Noel itu beliau juga menyatakan beliau adalah juga mantan ojol. Nah, sekarang ojol mungkin sudah berbahagia dengan hal ini. Dan juga untuk mantan-mantan ojol yang sudah sukses seperti si Haris atau Marcel Sulap Merah, Reza Arab, itu 2 ojol-ojol yang udah go public secara nasional. Si Juple yang dulunya bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal, sekarang udah mau umroh ya, berkat dia keluar dari ojol, dia bisa umroh dalam waktu pasca pensiun dari ojol. Nah, jadi buat my bro ya, tetap semangat ya, dengan keadaan sekarang, tarif sekarang, potongan sekarang, sistem sekarang ataupun skema sekarang, yaitu sistem slot, argo 5.000, 6.000, 7.000 ya, tetap dijalanin dengan sepenuh hati. Dan apabila merasa gerah atau jenuh dengan dunia ojol, ya mungkin ada sebaiknya bertindak untuk mencari pendapatan yang lain, apapun itu ya. Seperti si Juple sekarang jadi streamer, bekas streamer, dia bisa umroh dan dia juga bisa umroh bareng emaknya. Kita kapan bisa umroh dari hasil ojol? Ya kan, bisa nggak ya? Mungkin ada yang bisa dan enggak, tapi tetap semangat. Nah, atau si Paung keluar dari ojol, sekarang menjadi bisnis digital, pendapatan udah 2 digit, bahkan pernah 3 digit selama sebulan. Nah, itu jutaan ya, bukan ribuan ya. Dan kita ojol-ojol dengan pendapatan harian 5.000, 6.000, 7.000 ya, yang terpaksa terjerumus dengan sistem seperti itu. Apakah kita bisa kembali ke reguler atau gimana? Ataupun berbondong-bondong ke goreng instan, menunggu 1 jam, 1,5 jam, ngantri, mengular, atau bagaimana? Nah, karena sistem dari dunia ojol-ojol ini, karena kita bukan karyawan, karena sampai kapanpun lu hanya mitra. Kita tuh jaket hijau, jaket kuning, jaket ojol-ojol tuh hanya mitra. Tidak ada namanya pengangkatan karyawan. Ya, yang manapun kita tuh susah untuk mendapatkan untuk KPR rumah ya. Apalagi kalau orang KPR-nya tahu media sosial kita ojol, pasti ditolak ya, pasti dia nggak mau ya. Apalagi kredit motor juga agak was-was sekarang karena melihat pendapatan ojol yang drastis. Ada teman gue beberapa orang ditolak dari KPR, KPR dari dealer, akhirnya terpaksa kerja keras, dia nyicil motor listrik, nyewa. Yang mana nyewa motor listrik juga lebih mahal juga sih menurut gue sih ya. Dan belum tentu hak milik kita gitu. Walaupun tidak ada bensinnya gitu. Nah, tapi itu terserah tergantung dari kondisi my bro. Intinya di dunia ojol itu hanya 2 hal, dua hal. Daripada kita pusing dengan masalah, bang, gua gak dapat bang, gua nyep bang, gua cuma sehari dapat 2 tarikan bang, tarifnya kok 5.000 bang, orang bayar 20.000 bang. Gak usah dipikirin, daripada mumet kepala, sakit kepala, akhirnya kita kepikiran dan akhirnya kita meledak pikiran kita dengan masalah seperti itu.
Untuk dunia ojol ini simpel saja. Cukup lakukan 2 hal. Lu suka dengan dunia ojol-ojol lu, tetap jalanin dan tetap lakuin. Kalau lu udah gerah, nyerah dan gak suka, ya udah, lu tinggalin aja. Sayonara ojol, bye-bye ojol, itu aja. Kalau nggak suka, ya biarkan lu jadi penonton ataupun lihat menyemangati teman-teman lu masih berjuang di ojol. Tapi kalau melihat kerjaan yang lain, walaupun kerjaan itu diledek orang, dicaci orang, dihina orang, dibuzzer orang, biarkan saja. Ya, karena semakin begitu, lu akan semakin besar. Ya, sekali lagi ya untuk ojol ya, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.